Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati FDKM serta jajarannya para asatidz dan asatidzah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-11. Al-maqalatul hadiyatu asyar. Maqalah yang ke-11 akan menceritakan tentang 3 cara mencapai cinta Allah. 3 cara mencapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita pasti menginginkan dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita tidak menginginkan menjadi orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan dibacakannya pembacaan pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi wasilah kita digolongkan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila li Ibrahim alaihi salam. Pernah Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Li ayyi syai'in, karena sesuatu apakah, ittakhadhakallahu khalilan, Allah menjadikanmu kekasihnya. Jadi pernah ditanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena apakah engkau
Allah jadikan menjadi kekasihnya. Qala Nabi Ibrahim menjawab bisalasati asya. Jawab Nabi Ibrahim yaitu dengan 3 macam perkara, di mana 3 perkara ini menjadi wasilah Nabiullah Ibrahim dicintai Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan gelar Al-Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama, ikhtartu, aku lebih memilih amrallahi ta'ala, kepentingan-kepentingan Allah, perintah-perintah Allah, ala amri ghairihi, mengalahkan perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Ibrahim dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabiullah Ibrahim lebih mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin dijadikan kekasih Allah, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah perintah Allah di atas segala-galanya, mengalahkan perintah-perintah perkara-perkara yang lain. Jangan sebaliknya, kalau urusan Allah dikesampingkan, tapi kalau urusan yang lain didahulukan. Auzubillah. Makanya kita jauh daripada kekasih atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah lebih mengutamakan perintah-perintah Allah daripada yang lainnya. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takfulullahu li. Yang kedua, aku tidak pernah khawatir terhadap apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala bagiku. Itu yang kedua. Aku tidak pernah khawatir, tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah takut terhadap apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala terhadapku tuh. Insyaallah. Aymakum tu bi amri ma tahmilullahu li minarizq. Tidak pernah takut, tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir terhadap segala sesuatu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, pasti ini semuanya adalah perkara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi kita, sebagian kita menganggap bahwa ini semuanya adalah hal-hal yang kurang baik bagi kita, padahal itu semuanya adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang pandangan kita itu jauh daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lebih salah kalau memandang sesuatu. Ya Allah, kok Allah seperti ini ya? Kalau kita, kok Allah itu jadiin kita itu seperti ini, Allah ngasihnya seperti ini dan sebagainya. Padahal Allah lebih tahu, lebih paham, lebih ngerti sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, sesuatu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim menjadikan Khalilullah karena beliau tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut terhadap segala sesuatu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini harus menjadi pelajaran buat kita, harus menjadi suri tauladan buat kita. Apapun yang telah Allah berikan kepada kita, apapun yang telah Allah tentukan untuk kita, kita jangan khawatir, kita jangan takut bahwa itu adalah lebih baik, lebih utama, lebih sesuai dengan kita, lebih baik untuk kita.
Yang ketiga, wa ma ta'syaitu wa ma taghadaitu ay ma akaltu waqtul asya ay ma akaltu waqtal ghadat illa ma'ad daib. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan malam ataupun siang ataupun tidak pernah makan pagi illa ma'adhaib, kecuali bareng-bareng sama tamu itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendiri, Pak. Jadi cari dulu, sebelum makan beliau itu nyari dulu tamu. Ya Allah. Air ruya alaihi salam kana yamsi mailan aw mailaini li talabi man ya'kulu mahu alaihi salam. Bahkan diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berjalan sampai 1 mil, bahkan 2 mil. Untuk apa? Untuk mencari orang yang mau makan bareng-bareng sama Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kalau kita mau makan ngumpet kalau kita model kita kalau mau makan ngumpet, apalagi makanan yang enak, waduh. Padahal hidung-hidung tetangga sudah pada mancung, waduh ini bau apa ininya. Ya Allah, kayaknya enak nih. Nunggu-nunggu gak ada bayang ngucapin salam. Gak ada yang ngucapin salam, gak ada yang ngetuk pintu. Ya Allah, ngarep-ngarep tetangga mah ya. Insyaallah. Makanya baginda Rasulnya pernah mengatakan dalam hadisnya, kalau kita masak harus banyakin kuahnya. Sebenarnya itu kinayah gitu ya. Jadi masaknya yang banyak. Masa dagingnya airnya setimbang gitu, nggak seimbang. Maksud banyakin air itu ya banyakin juga bukurnya gitu, dagingnya banyakin. Masa ngasih tetangga cuma airnya doang ya. Awas ya. Jadi kalau menanggapi hadis itu harus itu kinayah daripada masaknya yang banyakin gitu. Ini masak enak banyakin bagi tetangga. Insyaallah enak Pak ya kalau saling berbagi itu. Insyaallah ini ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau menjadi kekasih Allah itu, nyari dulu teman makan gitu ya. Nih siapa yang mau makan bareng nih, ya Allah, teriak-teriak gitu, ya Allah ya. Hebat. Nah itulah 3 hal ya yang menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, Nabiullah Ibrahim lebih mementingkan perintah Allah daripada yang lainnya. Yang kedua, tidak pernah khawatir, tidak pernah ragu, tidak pernah takut tentang segala apa yang telah Allah tentukan baginya. Terus yang ketiga, beliau tidak pernah makan pagi, makan sore, makan malam kecuali bareng-bareng sama tamu, sama orang lain. Masya Allah. Wal maqalatu tsaniyatu asyara, maqalah yang ke-12. Maqalah yang ke-12 ini akan menceritakan tentang 3 cara menghilangkan pikiran-pikiran yang membuat gundah. Bahasa sekarang mah galau, lebih ekstrim stres. Nah ya, ini ada 3 cara supaya pikiran-pikiran yang tidak benar itu hilang daripada kita. Itu ya, menghilangkan pikiran-pikiran yang menggalaukan. An ba'dil hukama, dari sebagian ulama-ulama ahli hati. Hukama itu at-tibail qulub, dokter-dokter hati, bukan dokter penyakit hati, awas nih.
spesialis penyakit dalam, bukan. Hukama itu adalah tentang masalah hati nih. Dia dokternya, ternyata dokter itu bukan hanya dokter secara zahir aja penyakit, ternyata ada juga dokter penyakit spesialis penyakit hati kita. Beliau mengatakan salah satu asya tufarrijul ghasas. Ada 3 hal, 3 perkara yang akan menghilangkan kegundahan. Ai taksyiful gumum, kebingungan. Iya. Apalagi dalam saat-saat sekarang, ya Allah, bingung harus apain gitu ya. Yang pertama zikrullahi ta'ala. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin kita mengingat Allah. Dalam keadaan seperti ini yang membuat kita bingung, gundah, yang membuat kita galau, stres, banyakin kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'ai sigatin kanat, dengan sigat zikir yang mana baik, boleh itu ya. Mana? Contohnya di sini ka ayyakula katsiran la ilaha illallah. Itu banyakin tuh. La ilaha illallah, atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, banyakin. Dia banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebagian para wali-wali Allah mengatakan ternyata wabah atau bala, bencana, penyakit dan sebagainya itu ternyata ada yang ngundang, ya. Ternyata ada yang ngundang. Di antara yang ngundang itu semua, di antaranya adalah ketika orang-orang sudah lalai, sudah banyak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Allah menimpakan satu ujian, satu cobaan, satu musibah yang lebih, ya, yang lebih dahsyat, berarti di kaum tersebut ada yang melakukan hal-hal yang lebih melewati batas kewajaran itu. Maksiat sudah merajalela gitu ya. Kemaksiatan, perbuatan dosa sudah melebihi batas. Itu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah jauh. Insyaallah, makanya masih untung kalau masih ada orang yang mau zikir, itu ya, untung kalau ada orang yang masih mau zikir, untung kalau masih ada orang yang mau berjamaah, itu ya, ya Allah, masih untung. Makanya banyakin kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gundah, jangan bingung, jangan galau. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obatnya nih ya. Obatnya supaya hati kita tidak gundah, tidak bingung, tidak galau, tidak stres. Cepat-cepat kita banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Au bil munajat, atau dengan Bapak memperbanyak munajat kepada Allah. Kayak qulu ya mugisu kullamalhub, insyaallah. Nadahu wa ya mujibu kullamatrud. Da'ahu wa ya haliman ala kulli dihafwa asah.
wa ya qa'iman bil kifayah liman asar ala dunya wa as'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaihi illa bil ma'unatika wa daf'i ma la atiku daf'u illa bi quwwatik. Masyaallah. Jadi dengan munajat, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin doa, banyakin munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jauhin masjid. Ya, dalam keadaan yang genting seperti ini, jangan menjauhi tempat-tempat majlis-majlis zikir. Ya, masjid-masjid bukan masjidnya ditutup. Ya, Masya Allah. Justru pada saat seperti ini kita harus banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikir aja di rumah, boro-boro di rumah mah berat, betul gak? Kelas berat, boro-boro mau dikir di rumah, paling dikir nonton TV. Iya, main HP, betul kan? Insyaallah boro-boro mau baca Quran jauh. Iya, orang yang mulajah istiqomah baca Quran jauh sebenarnya. Tapi seandainya kalau di masjid mah ya lumayan lah gitu. Tidak terlalu berat lah gitu, insyaallah. Apalagi bareng-bareng tuh, zikirnya bareng, insyaallah. Iya. Nah, itu yang pertama, itu banyakin zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'u auliyaih yang kedua. Nah, menemui wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini bersilaturahim kepada wali Allah. Atau kalau sekarang mah ya ulama-ulama kita yang benar-benar cinta kepada kita. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama-ulama benar-benar khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, minal ulama was solihin tuh. Itu ya liqa auliyai. Banyakin kita berkumpul dengan para wali-wali Allah. Ya, para ulama-ulama, dan juga banyakin berkumpul dengan orang-orang soleh. Gitu ya. Wa kalamul hukama, terakhir yang menjadi obat hati, yang bisa menghilangkan kegundahan dalam hati kita, yaitu kalamul hukama. Tuh, ucapan-ucapannya, kalam-kalamnya ulama-ulama ahli hikmah. Nih banyakin baca itu. Ya, banyak-banyak dengerin kalam-kalam ulama hikmah, bukan banyak-banyakin dengerin berita-berita yang gak jelas. Itu ya, apalagi yang denger berita, apalagi covid lagi stres ya. Itu ya. Tahu sih, gitu ya. Atau yang didengar itu cuma gosip kayak gitu. Allahu Akbar. Ini biasanya ibu-ibu ya Bu, ada ibu-ibu gak? Mau ada? Awas Bu ya. Ini gosip, berita gosip, ya Allah, hampir semua artis tahu beritanya gitu. Dari berita kecil sampai berita besar tahu itu. Allahu Akbar. Dari ukuran sepatunya sampai ukuran apa bajunya itu tahu. Ya Allah. Ya gosip-gosip, awas nih, hati-hati ya. Ngomongin aib orang itu paling seneng. Ya Allah. Wasiat yang harus kita dengar, yang harus kita baca adalah kalam-kalam ulama ahli hikmah yang membuat hati kita tenang, tentram. Tuh, itu ya, beli buku-buku itu ya yang ada apa kalam-kalam hikmahnya, kita membuat kita tenang, bukan yang membuat kita galau tambah stres. Ya Allah. Yang baca kan cuma status orang begitunya. Apalagi status sekarang kan innalillahi lagi, innalillahi lagi sekarang. Insyaallah. Itu yang dibacanya sama orang yang lagi sakit. Ya udah, ngedrop langsung gitu. Iya. Kayak gitu ya. Ini ya Allah.
Ya, jadi banyakin kita membaca atau mendengar kalam-kalam ulama ahli hikmah biar hati kita alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Maksud kalam ulama ahli hikmah itu adalah kalam-kalam yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tuh. Itu ya, kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Tuh. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, walikau auliyai, bersilaturahim kepada orang-orang soleh, ulama-ulama gitu ya, para ustadz-ustadz sekarang malah. Yang ketiga, banyak membaca atau mendengar kalam-kalam ulama ahli hikmah. Wal maqalatus salisatu asar, mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman, nambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya, melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.